Hai, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menjawab soal TIU secara tepat dan cepat. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus melihat seluruh jawaban yang tertera, kemudian memperkirakan dan membandingkan nilai yang dicari antara pertanyaan dan jawaban. Jika kita lihat dari jawaban yang tertera, maka kita dapat memastikan jawaban yang benar terdapat pada jawaban C, karena nilai yang dihasilkan melebihi nilai yang tertera dari pertanyaan. Jika prediksi kalian benar, kalian tak perlu menghitung jawaban nilai lainnya. Hal tersebut hanya akan menjadi sia-sia saja. Soal untuk nomor 47 adalah soal deret. Cara cepat untuk menjawab soal seperti ini adalah kalian harus mampu menentukan berapa besar deret angka dari masing-masing angka yang berhubungan. Seperti dalam contoh soal ini, deret angka akan selalu meloncati dua deret angka lainnya dan nilainya berkurang 2. Jika kalian telah berhasil mengetahui karakteristik deret tersebut, kalian tinggal mengisi nilai yang benar. Dalam kasus ini, jawaban yang dianggap benar adalah jawaban D. Selanjutnya untuk nomor 48. Sama seperti nomor sebelumnya, jenis soal yang terdapat pada soal ini adalah deret. Cara cepat untuk menjawab soal seperti ini adalah kalian harus mampu menentukan berapa besar deret angka dari masing-masing angka yang berhubungan. Hanya saja, dalam soal deret ini, nilai dari deret selanjutnya adalah jumlah dari deret sekarang dan sebelumnya. Maka, nilai untuk mengisi titik-titik dari deret tersebut yang paling benar adalah pilihan D, 55. Jenis soal pada nomor 49 pun soal deret. Hanya saja, yang membedakan antara soal sebelumnya adalah jika pada soal sebelumnya menggunakan nilai angka, maka pada soal ini menggunakan huruf. Untuk mempermudah menyelesaikan soal seperti ini, kalian dapat mengkonversi setiap huruf ke dalam bilangan. Jika sudah, kalian tinggal menentukan berapa besar deret angka dari masing-masing angka yang berhubungan. Pada soal tersebut terlihat bahwa deret pada huruf tersebut berbolak-balik. 3 deret pertama maju ke depan dan 3 deret selanjutnya mundur. Berdasarkan karakteristik soal ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan A. Untuk soal nomor 50, cara penyelesaian yang paling cepat dan tepat, caranya adalah konversi setiap huruf ke dalam bilangan, kemudian tentukan berapa besar deret angka dari masing-masing angka yang berhubungan. Karakteristik yang sama terjadi pada soal ini adalah setiap huruf akan berhubungan satu sama lain setelah melewati 2 huruf selanjutnya. Dalam soal ini, setiap deret yang berhubungan memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang nilainya tetap, ada juga yang bertambah. Berdasarkan karakteristik soal ini, jawaban yang paling benar adalah pilihan B. Jenis soal ini adalah silogisme. Untuk menyelesaikan soal jenis ini, kalian dapat memisalkan pernyataan ke dalam variabel X, Y, ataupun Z. Jika sudah dimisalkan, kalian tinggal mengeliminasi setiap variabel silogisme tersebut. Berdasarkan soal ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan C, yaitu sebagian karyawan mendapat gaji dan bonus. Seperti halnya soal sebelumnya, soal ini juga adalah soal jenis silogisme. Cara menyelesaikan jenis soal seperti ini, kalian dapat memisalkan pernyataan ke dalam variabel X, Y, ataupun Z.
Jika sudah dimisalkan, kalian tinggal mengeliminasi setiap variabel silogisme tersebut. Berdasarkan soal ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan D, yaitu hari ini Arif belum tentu sakit. Masih tetap pada jenis soal silogisme. Untuk menyelesaikan nomor soal 53, kalian dapat memisalkan pernyataan ke dalam variabel X, Y, ataupun Z. Jika sudah dimisalkan, kalian tinggal mengeliminasi setiap variabel silogisme tersebut. Berdasarkan soal ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan E. Sebagian karyawan harusnya berjiwa sosial. Masih tetap pada jenis soal silogisme. Untuk menyelesaikan nomor soal 54 ini, kalian dapat memisalkan pernyataan ke dalam variabel X, Y, ataupun Z. Jika sudah dimisalkan, kalian tinggal mengeliminasi setiap variabel silogisme tersebut. Berdasarkan soal ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan D. Karyawan PTX yang aktif pasti terkenal di Jakarta. Masih tetap pada jenis soal silogisme. Untuk menyelesaikan nomor soal 55 ini, kalian dapat memisalkan pernyataan ke dalam variabel X, Y, ataupun Z. Jika sudah dimisalkan, kalian tinggal mengeliminasi setiap variabel silogisme tersebut. Berdasarkan soal ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan D. Kota A akan banyak dikunjungi wisatawan dan kota B tidak banyak dikunjungi wisatawan.